Dalam perenungan stoikisme yang mendalam, konsep kesehatan yang baik tak sekadar menyoal kebugaran tubuh, melainkan meluas ke dimensi yang lebih dalam, melibatkan ketenangan jiwa dan keluasan mental. Bagi para stoik, tubuh yang sehat adalah fondasi penting dari kehidupan yang makmur, namun kesehatan itu sendiri bukanlah tujuan mutlak. Lebih daripada sekadar bebas dari penyakit, kesehatan adalah penanda dari keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Mereka yang menjalani kehidupan stoik memahami bahwa kendali penuh atas kondisi fisik seringkali bukanlah hak prerogatif manusia. Meskipun demikian, mereka memegang teguh bahwa tanggapan terhadap kondisi tubuh bisa dikelola dengan bijaksana. Dalam pemahaman stoik, penderitaan fisik yang tak terhindarkan dapat menjadi pelajaran berharga tentang keterbatasan manusia dan kesiapan untuk menerima takdir dengan lapang dada. Inilah bentuk kebijaksanaan yang muncul dari kesadaran akan keterbatasan diri. Selain itu, kesehatan dalam konteks stoikisme juga mencakup pengendalian emosi dan pikiran. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan dan kendali diri adalah kunci menuju kedamaian batin yang sejati. Dengan melatih pikiran untuk tetap tenang di tengah badai, serta menjaga kendali atas emosi yang kadang berlebihan, seseorang dapat mencapai keadaan keseimbangan yang memungkinkan untuk kebahagiaan yang tahan lama. Praktik stoikisme bukanlah sekadar menjaga kesehatan fisik melalui diet dan olahraga, melainkan juga memperkuat kesehatan mental dan emosional melalui latihan meditasi, refleksi, dan introspeksi. Dengan demikian, kesehatan dalam pandangan stoik bukanlah sekadar keadaan tubuh yang prima, melainkan harmoni antara tubuh yang kuat, pikiran yang tenang, dan jiwa yang damai. Itulah landasan bagi kehidupan yang autentik dan penuh makna bagi para penganut stoikisme. Dalam ajaran stoikisme, pemahaman akan keterbatasan manusia menjadi landasan yang kokoh. Mereka menyadari bahwa tidak selalu kita memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi pada tubuh kita. Meskipun demikian, mereka meyakini bahwa kekuatan sejati terletak pada sikap kita terhadap kondisi yang dihadapi dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Stoikisme mengajarkan bahwa reaksi yang bijaksana terhadap penderitaan atau ketidaknyamanan fisik merupakan bagian integral dari kebijaksanaan hidup. Ini bukanlah tentang menolak atau menyangkal penderitaan yang mungkin timbul, melainkan tentang menerima dengan bijaksana bahwa penderitaan adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Dengan penerimaan yang dalam, seseorang dapat membebaskan diri dari penderitaan tambahan yang mungkin timbul akibat perlawanan terhadap kondisi yang tak terhindarkan. Dalam pandangan stoik, ketika kita mampu menerima dengan damai segala bentuk ketidaknyamanan fisik, kita memperoleh kekuatan untuk tetap tenang dan teguh di tengah badai. Ini bukanlah tentang menjadi tak berdaya atau pasif, melainkan tentang mempertahankan kendali atas reaksi dan sikap kita terhadap situasi yang sulit. Dengan cara ini, stoikisme mengajarkan bahwa ketika kita tidak dapat mengubah kondisi fisik kita, kita masih memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita memandang dan meresponsnya. Dalam latihan stoikisme, praktisi diajak untuk mengembangkan ketenangan batin dan keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan yang mungkin muncul. Ini melibatkan latihan introspeksi dan refleksi yang mendalam, yang memungkinkan seseorang untuk memperkuat sikap bijaksana terhadap kondisi tubuhnya. Dengan demikian, stoikisme memberikan fondasi yang kokoh bagi pengembangan ketahanan mental dan emosional, bahkan di tengah tantangan fisik yang besar. Dalam landasan stoikisme, kesehatan bukanlah hanya sekadar ketiadaan penyakit fisik, melainkan sebuah keselarasan yang melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa. Menurut para stoik, kesehatan mental dan emosional adalah fondasi yang penting bagi kebahagiaan sejati, dan untuk mencapainya, pengendalian atas emosi dan pikiran menjadi esensial. Stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan adalah kunci untuk mengendalikan reaksi emosional dan pikiran yang mungkin muncul dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan mengembangkan kebijaksanaan ini, seseorang dapat merespons situasi dengan tenang dan bijaksana, tanpa tergesa-gesa atau terhanyut oleh emosi yang tidak sehat. Ini tidak berarti menekan atau meniadakan emosi, melainkan mengelola mereka dengan cara yang seimbang dan bermanfaat. Ketika seseorang mampu mengendalikan emosi dan pikiran mereka,
Mereka membuka jalan menuju keadaan keselarasan yang memungkinkan tubuh, pikiran, dan jiwa berfungsi secara optimal. Dalam keadaan ini, seseorang merasa seimbang, fokus, dan mampu menangani tantangan dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Dalam konteks stoikisme, ini adalah bentuk kesehatan yang sesungguhnya, di mana seseorang merasa utuh dan terhubung dengan diri mereka sendiri dan dengan dunia di sekitar mereka. Praktik stoikisme mencakup latihan mental dan emosional yang bertujuan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan ketenangan. Ini mungkin melibatkan meditasi, refleksi atas nilai-nilai yang penting, dan latihan untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat. Melalui praktik ini, seseorang dapat membentuk diri mereka sendiri menjadi individu yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih damai, yang mampu menghadapi hidup dengan penuh keberanian dan kegembiraan yang tulus. Dalam praktik sehari-hari, filosofi stoikisme menawarkan pandangan yang holistik terhadap kesehatan, mengajarkan kita untuk tidak hanya memperhatikan tubuh fisik, tetapi juga memperhatikan kesehatan mental dan emosional. Salah satu prinsip utamanya adalah menjaga keseimbangan antara perawatan tubuh dan pemeliharaan kesehatan pikiran serta emosi. Dalam menjaga kesehatan fisik, stoikisme mengajarkan pentingnya pola makan yang seimbang dan olahraga yang teratur. Mereka percaya bahwa tubuh yang sehat merupakan fondasi bagi kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan merawat tubuh secara tepat, seseorang dapat meningkatkan energi, daya tahan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun, stoikisme tidak berhenti hanya pada perawatan fisik semata. Mereka juga menekankan latihan mental dan emosional sebagai bagian integral dari kesehatan secara menyeluruh. Melalui meditasi, refleksi, dan latihan kendali diri, seseorang dapat memperkuat pikiran dan emosi mereka, menciptakan keadaan mental yang lebih stabil dan terkendali. Dengan memadukan perawatan fisik dan latihan mental, seseorang dapat mencapai kesehatan yang seimbang dan holistik menurut pandangan stoikisme. Kesehatan yang baik dalam konteks stoikisme tidak hanya mencakup keadaan fisik yang prima, tetapi juga keadaan mental dan emosional yang harmonis dan terkendali. Ini membawa seseorang menuju keadaan keselarasan yang memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan kedamaian dan ketenangan yang tulus.